Di sebuah malam, seekor kuda betina putih melintasi ladang gandum yang luas, hingga menciptakan jejak cahaya di belakangnya. Hingga keesokan paginya, seorang petani tua memanggil ketiga putranya untuk menunjukkan ladang gandum mereka yang rusak. Karena satu-satunya sumber pendapatan mereka hancur, lelaki itu memerintahkan putranya untuk berjaga di malam hari, berharap mereka bisa menangkap pelakunya. Kakak pertama dan kedua kemudian menyerahkan tugas ini kepada yang termuda, yaitu Ivan. Ivan sebenarnya takut kepada kegelapan, dan dia tahu bahwa tugas yang diembannya ini sangatlah besar. Tapi untuk mendapatkan kepercayaan ayahnya, dia setuju untuk berjaga-jaga. Di malam hari, Ivan melihat seekor kuda betina, dan dengan cepat melempar tali ke arahnya. Tiba-tiba tali mengencang, dan kuda betina itu mulai menyeret Ivan melewati ladang dan padang rumput. Dia bahkan diseret ke langit, di mana dia bisa melihat desa yang sangat indah. Ivan pun terpesona oleh pemandangan itu. Namun tiba-tiba kuda betina itu jatuh, dan mereka berdua mendarat di sebuah rawa. Ivan berhasil keluar, tapi kuda betina itu tetap terjebak. Melihat hewan malang itu tenggelam, Ivan pun melupakan misinya dan malah mencoba untuk membantunya. Dia mencoba menarik kuda betina raksasa itu keluar sendirian, tapi binatang itu bahkan tidak bergerak sama sekali. Akhirnya dia menggunakan mesin penggiling gandum untuk menyelamatkannya. Hal itu membuat sang kuda meneteskan air mata karena terharu. Ivan pun kemudian melepaskan kuda betina itu dari ikatannya, membuatnya berjanji tidak akan lagi menginjak-injak ladang milik ayah Ivan. Setelah kuda itu pergi, Ivan melihat ladang gandum yang rusak, dan menyadari bahwa dia harus menanggung kerusakan itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ivan terbangun di kandang, dan dikagetkan dengan seekor kuda kecil yang bisa ngomong. Kuda kecil itu pun menceritakan bahwa ibunya yang sebelumnya Ivan tolong menyuruhnya untuk membantu Ivan, dan ibunya juga mengirimkan 2 kuda bangsawan sebagai hadiah untuk Ivan. Kemudian ayah Ivan kaget karena kebunnya malah tambah rusak, sehingga si ayah marah dan Ivan pun kabur dengan menunggangi kuda kecil itu. Ternyata kuda itu larinya sangat cepat hingga membuat Ivan terjatuh. Ivan kemudian mengungkapkan keinginannya untuk menjual 2 kuda bangsawan itu untuk mendapatkan dana yang sangat dia butuhkan. Kuda kecil itu setuju untuk membantu Ivan. Lalu dia mengeluarkan peluit untuk memanggil kuda-kuda ke lokasi mereka. Ivan membawa ketiga kudanya itu ke sebuah kota yang ramai, berharap menemukan pembeli yang tertarik dan mau membayar mahal. Banyak orang yang menawar kedua kuda bangsawan milik Ivan itu. Namun karena harganya belum cocok, maka Ivan terus membawanya berkeliling kota dan akan menjualnya kepada orang terkaya di daerah itu. Tak lain dan tak bukan, orang terkaya di kota tersebut adalah sang raja. Saat Ivan berjalan di dekat istana, sang raja melihat kuda-kuda itu dan dia sangat terpesona. Namun alih-alih membelinya, dia malah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka dan mengatakan bahwa seorang petani miskin seperti Ivan tak akan pernah bisa membeli kuda itu sendiri, dan malah memfitnah Ivan bahwa dia telah mencuri kuda itu. Ivan pun meminta bantuan kepada kuda kecil lagi, yang kemudian kuda kecil mengeluarkan peluit untuk memanggil kuda-kuda itu kembali ke sisi Ivan, membuat raja harus terpental ke dalam tong tepung. Saat kedua kuda bangsawan berlari ke arah Ivan, hal memalukan itu disaksikan oleh para warga. Ivan pun kemudian menawarkan pertukaran kedua kudanya dengan topi perak. Namun salah satu pegawai istana mengingatkan raja bahwa kuda-kuda itu pasti akan terus kembali ke Ivan. Mempertimbangkan hal ini, raja pun menawari Ivan untuk bekerja dengan posisi penting di istana. Tentu saja Ivan senang dengan tawaran itu, dan tanpa pikir panjang dia pun menerimanya. Semua warga sangat senang dengan adanya Ivan di istana. Mereka percaya bahwa Ivan bisa berbicara dengan binatang. Ivan pun semakin populer di kota tersebut. Raja menjadi semakin cemburu padanya dan mencari cara untuk menghabisinya. Namun sang raja bingung alasan apa untuk mengeksekusinya. Suatu hari penasihat raja memberikan ide. Menurutnya, raja harus mengirim Ivan ke dalam misi menangkap burung api legendaris, karena itu adalah tugas yang mustahil dan pasti akan gagal. Hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk mengeksekusinya. Mendengar ini, raja mulai tertawa lega, dan dia mulai mengirimkan perintah. Akhirnya Ivan sudah mengetahui tentang misi tersebut, dan dia bertekad untuk menyelesaikannya. Kuda kecil memperingatkannya bahwa burung api tidak akan pernah bisa dijinakan oleh siapapun,
dan Ivan pasti akan gagal. Namun di sini Ivan bertekad untuk membuat penduduk desa terkesan. Jadi keduanya pun akhirnya berangkat. Mereka memulai perjalanannya ke hutan untuk mengumpulkan beberapa kacang mimpi yang akan mereka gunakan untuk memikat burung api itu. Ivan yang penasaran ingin mencoba kacang itu. Namun kuda kecil melarang untuk memakannya dan mengatakan bahwa kacang itu berfungsi sebagai obat penenang. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya mencapai sebuah oasis di padang pasir yang merupakan tempat tinggal burung api itu. Di sana mereka melihat peringatan tentang adanya pasir hisap dan dengan segera melempar kacang mimpi itu. Ivan dan kuda kecil bersembunyi di dekatnya. Setelah beberapa saat, burung api itu muncul dari tanah dan mulai memakan kacang mimpi. Tak lama kemudian burung api pun mulai mabuk. Namun dia masih terlalu kuat, hingga dia sempat menyerang Ivan dan kuda kecil, membuat mereka berdua hampir saja terbunuh. Untungnya kuda kecil dan Ivan bisa saling melindungi. Hingga tak butuh waktu lama, seluruh tempat itu dihanguskan oleh burung api yang marah. Namun pada akhirnya jebakan rantai yang dipasang Ivan berhasil melumpuhkan burung api. Keesokan paginya burung api itu tampak lemah dan mengeluarkan air mata yang membara. Kuda kecil menjelaskan bahwa burung itu hanya bisa terbakar kembali jika dia bebas. Jika burung itu masih berada di tanah, dia akan kehilangan sumber energinya. Mendengar hal itu, Ivan merasa kasihan pada burung itu, sehingga dia pun memutuskan untuk membebaskannya. Setelah dia melepas rantainya, burung itu mendapatkan kembali kekuatannya. Lalu dia terbang tinggi ke atas langit. Burung itu juga meninggalkan sehelai bulu untuk Ivan. Sekarang misinya telah gagal. Kuda kecil menyarankan agar mereka tak kembali ke kerajaan, karena tentunya Ivan akan dieksekusi karena telah gagal dalam misinya. Namun Ivan dengan berani bersikeras untuk kembali. Ivan yakin bahwa bulu api ini akan membuktikan bahwa mereka telah menangkap burung api. Sesampainya di istana, Raja memerintahkan untuk mengeksekusi mereka. Ivan pun lalu mencoba membuktikan bahwa dia telah menangkap burung itu. Tapi kemudian dia melepaskannya karena dia kasihan dengannya. Ivan juga memperlihatkan bulu burung api. Namun Raja menolak untuk percaya dengan ceritanya. Dan seorang algojo pun mengangkat kapak untuk mengeksekusi Ivan. Tapi pada saat itu juga burung api muncul menyinari kerajaan dengan cahaya terang. Burung itu mendengar permintaan bantuan Ivan. Dan sekarang telah tiba saatnya untuk membalaskan budi. Orang-orang sangat kagum melihat burung api itu yang mau mengikuti perintah Ivan. Oleh karena itu Raja meloloskan Ivan dari hukumannya. Bahkan dia juga mengadakan pesta untuk menghormatinya sebagai pahlawan. Ketika rasa cemburu Raja kembali tumbuh, dia dihasut oleh penasehatnya lagi. Untuk mengirimkan tugas yang mustahil bagi Ivan, dia menyarankan untuk menyuruhnya mengambil kembali permaisuri yang tinggal di kerajaan es. Raja yakin bahwa Ivan tidak akan berhasil dalam misinya kali ini, sehingga dia memiliki alasan untuk mengeksekusinya. Keesokan harinya seorang utusan mengumumkan tugas baru kepada Ivan. Dan Ivan pun menerimanya tanpa ragu-ragu. Setelah mendaki gunung batu tinggi yang berbahaya, Ivan dan kuda kecil akhirnya tiba di pintu masuk istana tempat tinggal permaisuri. Namun mereka menemukan bahwa istana itu tertutup oleh tembok es yang sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk masuk. Tapi dengan bantuan bulu yang diberikan oleh burung api, akhirnya Ivan mampu melelehkan es penghalang pintu masuk. Sayangnya hal tersebut malah membekukan kuda kecil ke dalam bola es, membuatnya jatuh dari ketinggian. Walaupun pendaratannya buruk, tapi dia berhasil bertahan tanpa terluka. Sementara itu Ivan memasuki istana tempat permaisuri, hingga akhirnya dia bertemu dengan permaisuri, dan memperkenalkan dirinya sebagai utusan raja. Namun permaisuri mengatakan kepadanya, bahwa dia tidak lagi tertarik untuk menikah, karena tak ada lagi pahlawan yang tersisa untuk menguji keberaniannya. Permaisuri melompat dari tebing, dan Ivan pun ikut terjun untuk menyelamatkannya. Terkesan dengan keberaniannya, permaisuri pun membuka gaunnya sebagai parasut, dan mulai turun dengan perlahan. Tapi saat itu Ivan tak sengaja merobek gaun itu, menyebabkan keduanya jatuh dengan kecepatan tinggi. Untung saja si kuda kecil muncul dengan sepasang sayap baru, lalu menyelamatkan keduanya.
Malamnya ketiganya bermalam di tengah hutan, sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke kerajaan. Malam itu kuda kecil menasihati Ivan untuk meninggalkan permaisuri dan melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, dengan tegas Ivan menolaknya. Saat itu permaisuri mendengar pembicaraan mereka, hingga dia kagum dengan rasa tanggung jawab Ivan. Keesokan paginya ketiganya tiba di kerajaan, di mana Ivan disambut dengan sambutan sebagai seorang pahlawan. Semua orang terkejut melihat Ivan yang telah kembali dengan selamat. Hal ini hanya menambah kebencian sang raja terhadap Ivan. Meskipun demikian, raja pun terpaksa menghadiahkannya sekali lagi. Permaisuri akhirnya bertemu dengan sang raja, dan sang permaisuri mendadak ilfil setelah mengetahui bahwa sang raja ternyata seusia dengan kakeknya. Sementara itu di luar, Ivan menjadi cemburu saat melihat permaisuri bersama raja. Raja ingin menikahi permaisuri esok hari, tapi permaisuri keberatan dan ingin menunda pernikahan. Permaisuri berkata bahwa sudah menjadi warisan keluarganya untuk menikah menggunakan cincin khusus. Namun sayang cincin itu hilang di lautan. Mendengar ini raja pun menjadi marah, dan dia ingin mengirim Ivan untuk tugas mustahil lainnya. Pada malam yang sama saat kuda kecil merenung, dia melihat roh paus di langit. Kuda kecil berbicara dengan matahari, bulan, dan angin. Hingga akhirnya dia tahu bahwa cincin itu ada di dalam perut ikan paus raksasa, yang kini telah berubah menjadi sebuah pulau. Akhirnya Ivan dan kuda kecil melakukan perjalanan mencari ikan paus. Hingga akhirnya mereka menemukannya. Mereka melihat ikan paus itu telah terikat oleh rantai. Kuda kecil berhasil berkomunikasi dengan paus, dan mengetahui bahwa ikan paus itu telah dihukum oleh para pelaut, karena kejahatannya yang telah melah beberapa kapal untuk bersenang-senang. Pada masa lalu paus sangat sombong dan angkuh. Namun sekarang dia menyesali perbuatannya. Paus itu pun meneteskan air mata. Hingga Ivan mempunyai sebuah ide untuk membuatnya bersin dan melepaskan diri dari rantai. Akhirnya mereka naik ke lubang hidung paus dan menggelitik bagian dalamnya dengan ujung sayap kuda kecil. Rencananya berhasil, dan paus raksasa itu mulai berjuang keras untuk bersin. Saat bersin dia berhasil melepaskan diri dari semua rantainya, dan juga melepaskan kapal yang terperangkap setelah beberapa dekade. Ivan dan kuda kecil terdampar di sebuah pulau, dan di sana Ivan dihampiri oleh seekor kepiting yang membawa cincin. Ternyata itu adalah cincin milik sang permaisuri yang hilang. Paus memerintahkan kepiting untuk menghadiahkan cincin tersebut kepada Ivan sebagai tanda terima kasih. Keduanya pun menuju ke jendela permaisuri untuk mengantarkan cincin itu. Namun kehadiran mereka diketahui oleh penjaga. Petugas keamanan kerajaan pun bergegas menangkap Ivan. Keributan ini sampai membuat raja bangun. Dia kemudian mengambil senjata dan bergegas ke jendela. Di jendela dia melihat kuda kecil. Tanpa basa-basi raja pun menembaknya. Di sisi lain para penjaga menyerbu ke kamar dan menangkap Ivan dengan tuduhan palsu bahwa dia telah menculik permaisuri. Keesokan harinya raja bersiap untuk menikahi permaisuri. Tapi untuk menunda lebih banyak waktu, permaisuri menuntut agar raja melakukan ritual dengan resep yang diturunkan dari neneknya, agar sang raja terlihat lebih muda. Permaisuri meminta raja untuk mandi di 3 kuali. Kuali 1 diisi dengan air mendidih, yang kedua dengan air es, dan yang ketiga dengan susu mendidih. Rencananya ini cerdas tapi malah menghasilkan masalah baru bagi Ivan. Raja merasa bahwa permaisuri hanya mempermainkannya. Penasihat raja menyarankan agar raja untuk menguji kuali itu kepada Ivan lebih dulu. Di malam harinya untuk menyelamatkan Ivan, permaisuri bilang kepada kuda kecil bahwa dia tahu bagaimana menyelesaikan efek dari isi kuali itu. Dia mengungkapkan bahwa dengan melemparkan cincin neneknya di kuali pertama, bulu dari burung api di kuali kedua, dan bunga yang hidup dan mati yang tumbuh di ujung dunia, ketiga syarat itu dapat membatalkan efek yang mematikan dari kuali. Dia menambahkan bahwa kelangsungan hidup Ivan bergantung pada keberhasilan mereka dalam melaksanakan rencana ini. Kuda kecil yang terluka oleh tembakan raja sebelumnya mengetahui bahwa itu adalah misi berbahaya yang dapat mengakibatkan kematiannya. Tapi demi sahabatnya dia berangkat untuk menemukan bunga itu. Karena dia tak bisa terbang lagi, dia menggunakan kecepatan larinya untuk melakukan perjalanan ke ujung dunia.
Kuda kecil akhirnya menemukan bunga itu, tapi bunga itu memperingatkannya bahwa siapapun yang memetik bunga ini sama saja seperti menunggu kematian. Tak peduli dengan peringatan itu, kuda kecil pun memetik bunga itu untuk menyelamatkan Ivan. Di pagi harinya raja dengan munafik menyatakan bahwa dia memberikan kesempatan untuk menebus dosanya dan memerintahkan Ivan untuk melompat ke dalam kuali. Karena pasrah bahwa dia akan mati, Ivan pun dengan berani menyatakan rasa cintanya kepada permaisuri. Dia kemudian melompat ke dalam air yang mendidih. Dan pada saat yang sama, permaisuri langsung melemparkan cincin ke kuali pertama dan membantunya menyelamatkan nyawa Ivan. Di kuali kedua, burung api menjatuhkan selai bulu sekali lagi. Sementara itu anak kuda berhasil mengirimkan bunga tepat pada waktunya. Hingga akhirnya Ivan dapat diselamatkan di kuali ketiga. Setelah berhasil menyelesaikan ritualnya, Ivan muncul di hadapan permaisuri. Permaisuri sangat kagum dengan perubahan pada diri Ivan. Raja akhirnya percaya bahwa resep itu benar-benar membuat orang lebih muda. Akhirnya raja pun dengan cepat melompat ke kuali pertama. Tapi begitu dia melakukannya, sebuah gelembung besar muncul dan membawa terbang raja ke langit. Orang-orang kerajaan hanya menertawakannya, dan mereka malah menyanjung Ivan. Sementara itu permaisuri menyadari bahwa kuda kecil telah hilang, sehingga mereka mulai mencarinya. Hingga pada akhirnya mereka menemukannya sedang sendirian menunggu kematiannya. Namun permaisuri mengungkapkan bahwa peringatan bunga itu hanyalah ujian untuk menilai keberanian orang yang memetiknya. Dia juga menjelaskan bahwa jika kuda kecil tidak mencabutnya, maka nyawa Ivan tidak akan selamat. Mendengar ini, kuda kecil langsung bangkit dan memeluk sahabatnya itu. Di akhir film, semua penduduk kerajaan bersorak untuk Ivan dan memaksanya agar dia mau menjadi raja yang baru. Dengan senang hati dia menerima dan bersumpah untuk melindungi kerajaan dengan sekuat tenaganya. Akhirnya Ivan menikah dengan permaisuri dan mengambil alih kerajaan sebagai raja dan ratu yang baru. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Sesuatu yang mustahil dapat kita raih dengan hati yang ikhlas dan kerja keras. Seperti apa yang dilakukan Ivan. Dia selalu ikhlas dan tak pantang menyerah dalam melakukan misinya. Hingga akhirnya dia yang awalnya seorang biasa dapat menjadi seorang raja. Nah, menurut kamu pesan moral apa yang kamu petik setelah nonton film ini? Komen ya guys. Makasih udah nonton bareng sama Mimin. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Sehat selalu buat kalian. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Mimin pamit, dadah semuanya.